Pernahkah Anda membayangkan hanya karena salah posisi tidur, resiko stroke pada lansia bisa meningkat drastis? Banyak orang mengira tidur itu sederhana, padahal bagi orang lanjut usia, posisi tidur yang salah bisa jadi bencana kesehatan yang tak terduga. Simak baik-baik, karena apa yang Anda dengar hari ini bisa menyelamatkan orang tua atau bahkan diri Anda sendiri. Kenapa posisi tidur itu penting bagi lansia? Tidur adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, tetapi sering dianggap sepele. Banyak orang berpikir bahwa selama bisa tidur nyenyak, maka tubuh akan otomatis sehat. Padahal khususnya bagi lansia, tidur bukan sekadar masalah kuantitas, melainkan juga kualitas. Dan yang lebih jarang dibahas adalah posisi tidur. Posisi tubuh saat tidur ternyata bisa sangat menentukan kondisi kesehatan, terutama yang berkaitan dengan aliran darah, pernafasan, hingga resiko penyakit serius seperti stroke. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan. Elastisitas pembuluh darah menurun, otot-otot tidak sekuat dulu, dan sistem peredaran darah melambat. Akibatnya, otot dan organ-organ vital menjadi lebih sensitif terhadap gangguan suplai darah maupun oksigen. Dalam kondisi seperti ini, posisi tidur yang salah bisa memperburuk keadaan. Misalnya, jika ada pembuluh darah yang tertekan karena posisi tubuh tidak tepat, aliran darah menjadi terganggu. Jika ini terjadi di area leher atau kepala, resiko stroke bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, lansia juga lebih rentan mengalami gangguan pernafasan saat tidur, seperti sleep apnea atau henti nafas sementara. Posisi tidur tertentu bisa memperparah kondisi ini. Misalnya, tidur terlentang dengan kepala terlalu tinggi dapat membuat saluran pernafasan tersumbat sebagian. Akibatnya, suplai oksigen ke otak berkurang, dan bila berlangsung lama, otak dapat mengalami kerusakan serius. Bagi sebagian orang ini bahkan bisa menjadi pencetus stroke mendadak di malam hari tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak hanya soal aliran darah dan pernafasan, posisi tidur juga mempengaruhi jantung. Jantung lansia yang bekerja lebih keras akibat tekanan darah tinggi atau penyakit kardiovaskular bisa semakin terbebani jika posisi tidur tidak tepat. Contohnya, tidur miring ke sisi tertentu dapat menekan organ vital, membuat jantung bekerja lebih keras, dan lama-kelamaan meningkatkan resiko gangguan serius. Mari kita bayangkan secara sederhana. Saat kita menekuk selang air, aliran air menjadi tersendat. Begitu pula dengan pembuluh darah. Jika tubuh berbaring dengan posisi yang memberi tekanan berlebih pada pembuluh, aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi tidak berjalan lancar. Pada orang muda, mungkin tubuh masih bisa mengkompensasi kondisi ini. Namun pada lansia yang pembuluh darahnya sudah rapuh, hal ini bisa berakibat fatal. Lebih jauh lagi, kualitas tidur lansia seringkali sudah menurun karena faktor usia. Banyak lansia yang terbangun berulang kali di malam hari, sulit tidur kembali, atau mengalami tidur yang dangkal. Bila ditambah dengan posisi tidur yang tidak sehat, bukan hanya tubuh terasa lelah saat bangun, tetapi juga resiko penyakit serius meningkat. Faktanya, penelitian medis menunjukkan bahwa gangguan tidur kronis dapat meningkatkan resiko stroke hingga 2 kali lipat pada lansia. Oleh karena itu, memahami pentingnya posisi tidur adalah langkah pertama dalam menjaga kesehatan lansia. Jangan menganggap bahwa tidur itu hanya soal memejamkan mata. Tidur yang benar adalah tidur dengan posisi tubuh yang mendukung peredaran darah lancar, pernafasan stabil, serta memberi kesempatan bagi tubuh untuk benar-benar beristirahat. Hal ini sangat vital karena stroke seringkali terjadi tiba-tiba, bahkan saat seseorang sedang tidur pulas. Kesimpulannya, posisi tidur pada lansia bukan sekadar masalah kenyamanan. Ia bisa menjadi faktor penentu antara hidup sehat atau menghadapi resiko kesehatan yang berbahaya. Dengan memperhatikan hal sederhana ini, kita bisa membantu mengurangi resiko stroke, menjaga jantung tetap stabil, dan membuat lansia terbangun di pagi hari dengan tubuh yang lebih segar serta bugar. Inilah alasan kenapa kita harus memberi perhatian lebih pada posisi tidur orang tua kita, atau bahkan diri kita sendiri ketika memasuki usia lanjut. 2. Posisi tidur telentang dengan bantal tinggi, pemicu tekanan darah. Banyak lansia yang terbiasa tidur telentang dengan bantal tinggi, biasanya dengan alasan agar terasa lebih nyaman, bisa bernafas lega, atau mengurangi rasa nyeri di leher dan punggung. Kebiasaan ini memang terlihat sepele, bahkan sering dianggap wajar.
tetapi tanpa disadari justru bisa menjadi salah satu faktor risiko serius yang memicu stroke mendadak. Mengapa demikian? Saat seseorang tidur telentang dengan posisi kepala terlalu tinggi, leher akan menekuk berlebihan. Posisi ini memberi tekanan pada pembuluh darah utama di leher, khususnya arteri karotis, yang bertugas mengalirkan darah kaya oksigen menuju otak. Jika pembuluh ini terhambat, aliran darah menjadi tidak lancar, dan suplai oksigen ke otak pun berkurang. Pada lansia yang sudah mengalami pengerasan atau penyempitan pembuluh darah aterosklerosis, risiko ini jauh lebih besar, karena pembuluh darah mereka tidak lagi seelastis orang muda. Selain menghambat aliran darah, bantal yang terlalu tinggi juga bisa mempengaruhi tekanan darah secara keseluruhan. Saat leher dan kepala berada di posisi yang tidak alami, tubuh merespons dengan meningkatkan kerja jantung untuk memompa darah lebih kuat. Akibatnya, tekanan darah naik tanpa disadari. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat hipertensi ringan, terbiasa tidur dengan 2 atau 3 bantal di bawah kepalanya karena merasa lebih nyaman. Setiap malam, lehernya menekuk dalam waktu lama, tekanan darah naik tanpa ia sadari, dan aliran oksigen ke otak berkurang. Mungkin dalam jangka pendek ia hanya merasa pusing saat bangun tidur. Namun jika hal ini terus dibiarkan, suatu malam risiko stroke bisa benar-benar terjadi, bahkan saat ia sedang tidur lelap. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Bukan berarti lansia sama sekali tidak boleh tidur telentang, tetapi kuncinya ada pada tinggi bantal yang digunakan. Idealnya, gunakan bantal dengan ketebalan sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sehingga kepala, leher, dan punggung berada pada posisi sejajar alami. Dengan begitu, aliran darah tetap lancar, pernafasan lebih stabil, dan tekanan darah tidak melonjak secara tiba-tiba. Jika lansia merasa kurang nyaman dengan satu bantal tipis, alternatif lain adalah menggunakan bantal ortopedi atau bantal khusus kesehatan yang dirancang untuk menopang leher dengan baik tanpa membuat kepala terangkat terlalu tinggi. Selain itu, posisi tidur sebaiknya divariasikan, tidak hanya telentang terus-menerus, agar tubuh tidak menerima tekanan berlebih di satu titik. Kesimpulannya, tidur telentang dengan bantal tinggi mungkin terasa nyaman, tetapi bagi lansia, hal ini menyimpan risiko besar. Bukan hanya memicu hipertensi, tetapi juga bisa menghambat aliran oksigen ke otak, meningkatkan risiko sleep apnea, dan pada akhirnya membuka jalan bagi stroke mendadak. Mulai sekarang, penting bagi kita untuk memperhatikan kebiasaan tidur lansia di sekitar kita dan membantu mereka menemukan posisi tidur yang lebih aman demi kesehatan jangka panjang. 3. Tidur miring ke sisi tertentu bisa membebani jantung dan otak. Bagi banyak orang, tidur miring adalah posisi yang dianggap lebih nyaman dan alami. Bahkan beberapa dokter menyarankan posisi miring untuk mengurangi mendengkur atau membantu pernafasan lebih lega. Namun, pada lansia, tidur miring dalam waktu lama ke satu sisi tertentu ternyata bisa menimbulkan masalah serius, terutama bagi jantung dan otak. Mari kita bahas secara lebih mendalam. Pertama, ketika seseorang tidur miring ke kanan, jantung yang berada sedikit lebih condong ke sisi kiri dada akan mendapat tekanan tambahan dari berat tubuh. Walaupun efek ini mungkin tidak terasa langsung, bagi lansia yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, posisi ini bisa membuat jantung bekerja lebih keras sepanjang malam. Bayangkan, jika jantung dipaksa bekerja ekstra selama berjam-jam setiap malam, lama-kelamaan ini bisa memicu gangguan irama jantung atau bahkan serangan mendadak. Di sisi lain, tidur miring ke kiri juga tidak sepenuhnya aman. Posisi ini memang mengurangi tekanan pada jantung, tetapi berpotensi memberi beban pada pembuluh darah besar yang berada di sekitar leher dan bahu. Jika aliran darah di bagian ini terhambat, suplai oksigen ke otak bisa terganggu. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah menua dan menyempit, hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya stroke ringan atau transient ischemic attack atau TIA yang seringkali terjadi tanpa disadari. Selain itu, tidur miring terlalu lama juga bisa menyebabkan masalah pada sistem saraf. Tekanan berlebihan pada satu sisi tubuh dapat menekan saraf di bahu, lengan, atau pinggul, sehingga menimbulkan rasa kesemutan, mati rasa, bahkan kelemahan otot setelah bangun tidur. Jika kondisi ini terus berulang, sirkulasi darah terganggu dan risiko cedera jaringan semakin tinggi.
Lansia yang memiliki mobilitas terbatas tentu akan lebih rentan mengalami dampak negatif dari hal ini. Yang lebih berbahaya lagi, tidur miring ke satu sisi dalam waktu lama juga dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama pada lansia yang memiliki masalah paru-paru atau asma. Misalnya, tidur miring ke sisi kiri bisa memberi tekanan lebih besar pada paru-paru kanan, sehingga aliran oksigen tidak optimal. Bila ini terjadi berulang kali, otak kembali menjadi organ yang paling dirugikan karena kekurangan suplai oksigen saat tidur. Mungkin sebagian orang berpikir, kalau begitu, apa salahnya berganti-ganti posisi tidur? Memang berganti posisi bisa mengurangi risiko, tetapi kenyataannya banyak lansia yang tidak bisa bebas mengubah posisi tubuh saat tidur, karena otot-otot mereka sudah lemah atau sendi terasa kaku. Akibatnya, mereka bisa terjebak pada satu posisi selama berjam-jam tanpa sadar, dan risiko kesehatan pun semakin besar. Lantas, apa solusinya? Salah satu cara sederhana adalah menggunakan bantal penyangga tubuh. Misalnya, jika lansia terbiasa tidur miring, letakkan bantal di belakang punggung agar mereka tidak mudah terguling ke satu sisi dalam waktu lama. Selain itu, meletakkan bantal di antara lutut juga dapat membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada pinggul. Dengan begitu, risiko beban berlebih pada jantung dan pembuluh darah dapat diminimalkan. Kesimpulannya, meskipun tidur miring sering dianggap aman, bagi lansia hal ini bisa menimbulkan dampak serius jika dilakukan terlalu lama ke satu sisi tertentu. Tekanan pada jantung, hambatan aliran darah ke otak, serta risiko gangguan saraf dan pernafasan adalah ancaman nyata yang tidak boleh disepelekan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membantu lansia menemukan posisi tidur yang benar-benar mendukung kesehatan, bukan sekedar membuat mereka merasa nyaman sesaat. 4. Posisi tengkurap, bahaya besar yang sering diabaikan. Tidur tengkurap sering dianggap nyaman oleh sebagian orang, terutama karena bisa membuat perut terasa hangat atau mengurangi dengkuran. Namun, bagi lansia, posisi ini sebenarnya adalah salah satu posisi tidur paling berbahaya. Mengapa demikian? Karena tidur tengkurap dapat memberi tekanan yang berlebihan pada banyak organ penting sekaligus, mulai dari dada, paru-paru, perut, hingga leher, dan semua itu berhubungan langsung dengan risiko stroke maupun masalah kesehatan serius lainnya. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, ketika seseorang tidur tengkurap, dada akan tertekan ke kasur. Tekanan ini membuat paru-paru tidak bisa mengembang secara maksimal. Akibatnya, pernapasan menjadi dangkal, suplai oksigen ke tubuh berkurang, dan otak pun tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Pada lansia yang pembuluh darahnya sudah rapuh, kondisi ini dapat memicu kerusakan jaringan otak secara perlahan atau bahkan stroke mendadak jika kekurangan oksigen berlangsung terlalu lama. Kedua, posisi tengkurap memaksa leher berada dalam keadaan miring atau tertekuk selama berjam-jam. Hal ini memberi tekanan besar pada arteri karotis yang berfungsi membawa darah ke otak. Bayangkan, jika leher tertekuk semalaman, aliran darah ke otak bisa terhambat. Pada orang muda, mungkin tubuh masih bisa mengatasinya, tetapi pada lansia yang pembuluh darahnya sudah mengalami pengerasan, aterosklerosis, hambatan kecil saja bisa cukup untuk memicu gangguan serius, termasuk stroke. Selain itu, posisi tengkurap juga berdampak buruk pada tulang belakang. Lansia seringkali sudah mengalami osteoporosis atau nyeri sendi. Dengan tidur tengkurap, tulang belakang bagian bawah mendapat tekanan berlebih yang tidak hanya menimbulkan rasa sakit saat bangun tidur, tetapi juga bisa memperburuk postur tubuh. Akibatnya, lansia semakin sulit bergerak bebas dan resiko jatuh pun meningkat. Kita tahu, jatuh pada usia lanjut bisa berakibat fatal, karena dapat memicu patah tulang hingga komplikasi kesehatan lainnya. Tidak berhenti sampai di situ. Tidur tengkurap juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Perut yang tertekan ke kasur dapat menyebabkan asam lambung naik atau GERD yang membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Lansia dengan riwayat MAH atau refluks asam lambung akan lebih rentan mengalaminya. Jika tidur terganggu setiap malam, kualitas istirahat menurun drastis dan tubuh menjadi lebih lemah. Kondisi lemah inilah yang kemudian memperbesar resiko penyakit serius, termasuk stroke. Faktor menarik yang jarang diketahui adalah bahwa posisi tengkurap sering dikaitkan dengan gangguan jantung. Tekanan berlebih pada dada dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Pada lansia dengan riwayat penyakit jantung, hal ini bisa memicu aritmia atau gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung saat tidur.
Dan ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, otak kembali menjadi organ pertama yang menderita karena tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa selama tidur terasa nyenyak, tidak masalah dengan posisi apapun. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Rasa nyaman sesaat dari tidur tengkurap bisa menipu, karena di balik itu tubuh bekerja lebih keras, pernapasan terhambat, aliran darah tidak lancar, dan risiko stroke mengintai tanpa disadari. Lantas, bagaimana solusinya? Bagi lansia yang sudah terbiasa tidur tengkurap, mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah. Namun ada cara sederhana untuk melatih tubuh agar terbiasa tidur dalam posisi yang lebih aman. Salah satunya dengan menggunakan bantal penyangga di sisi tubuh agar tidak mudah berguling ke posisi tengkurap. Selain itu, bantal di antara lutut atau bantal kecil di bawah punggung bagian bawah bisa membantu menjaga tubuh tetap dalam posisi miring atau telentang yang lebih sehat. Kesimpulannya, tidur tengkurap adalah posisi yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Bahaya yang ditimbulkan bukan hanya sekedar rasa pegal atau tidak nyaman, tetapi bisa berdampak langsung pada kesehatan jantung, paru-paru, tulang belakang, sistem pencernaan, hingga aliran darah ke otak. Semua faktor ini berkontribusi meningkatkan risiko stroke mendadak yang sangat berbahaya. Karena itu, jika ada orang tua di sekitar Anda yang masih sering tidur tengkurap, segera ingatkan mereka dan bantu cari solusi agar bisa beralih ke posisi tidur yang lebih aman. 5. Posisi tidur yang lebih aman untuk lansia. Setelah membahas berbagai posisi tidur yang bisa membahayakan kesehatan lansia, muncul pertanyaan penting. Sebenarnya posisi tidur seperti apa yang lebih aman dan menyehatkan? Jawabannya bukan sekedar tentang kenyamanan, tetapi juga tentang bagaimana posisi tersebut mendukung aliran darah tetap lancar, pernafasan stabil, serta menjaga jantung dan otak bekerja optimal sepanjang malam. Posisi yang paling banyak direkomendasikan oleh para ahli adalah tidur miring dengan posisi tubuh yang disangga dengan baik, terutama miring ke kiri dengan dukungan bantal yang tepat. Mengapa miring ke kiri? Karena posisi ini dapat membantu jantung memompa darah lebih mudah, melancarkan sirkulasi ke seluruh tubuh, serta mengurangi tekanan pada organ vital seperti hati dan paru-paru. Selain itu, tidur miring dengan benar juga bisa membantu menurunkan resiko dengkuran dan sleep apnea, dua gangguan tidur yang sering dialami lansia dan bisa menjadi faktor resiko stroke. Namun, tidur miring saja tidak cukup. Lansia sebaiknya menggunakan bantal penyangga di antara lutut agar posisi tulang belakang tetap sejajar. Ini penting karena tulang belakang lansia seringkali sudah mengalami pengeloposan atau kelainan postur. Dengan bantuan bantal, tekanan pada pinggul dan lutut berkurang, sehingga tidur terasa lebih nyaman sekaligus lebih aman. Selain itu, penggunaan bantal kepala yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga sangat penting. Idealnya, bantal menopang leher sehingga kepala sejajar dengan tulang belakang, bukan menekuk ke atas atau ke bawah. Bantal ortopedi atau bantal kesehatan dengan desain khusus bisa menjadi pilihan terbaik, karena membantu menjaga posisi tubuh tetap alami sepanjang malam. Untuk lansia yang memiliki masalah pernafasan atau asam lambung, posisi tidur setengah duduk juga bisa dipertimbangkan. Posisi ini dilakukan dengan meninggikan bagian atas tubuh, menggunakan bantal tambahan atau sandaran tempat tidur yang bisa diatur. Dengan begitu, saluran pernafasan tetap terbuka, asam lambung tidak mudah naik, dan resiko sesak nafas di malam hari berkurang. Posisi ini memang tidak untuk semua orang, tetapi sangat bermanfaat bagi lansia dengan kondisi medis tertentu. Selain mengatur posisi tubuh, lingkungan tidur juga berperan penting. Kasur yang terlalu keras bisa membuat tubuh terasa kaku, sedangkan kasur yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam sehingga tulang belakang tidak sejajar. Idealnya, gunakan kasur dengan tingkat kekerasan sedang yang mampu menopang tubuh dengan baik, tetapi tetap memberi kenyamanan. Yang tidak kalah penting adalah membiasakan pergantian posisi tidur secara alami. Lansia memang sering sulit bergerak bebas saat tidur, tetapi kita bisa membantu dengan menata bantal di sekeliling tubuh agar mereka tidak terjebak di satu posisi terlalu lama. Misalnya, bantal di belakang punggung bisa mencegah berguling ke posisi tengkurap, sementara bantal di depan bisa menjaga agar tubuh tetap stabil dalam posisi miring. Kesimpulannya, posisi tidur yang aman bagi lansia adalah posisi yang menjaga keseimbangan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, mendukung pernafasan, dan mengurangi tekanan pada organ vital.
Posisi miring dengan penyangga bantal adalah pilihan terbaik, sementara posisi telentang bisa digunakan sesekali dengan bantal kepala yang sesuai. Sebaliknya, tidur tengkurap sebaiknya dihindari karena risikonya terlalu besar. Ingatlah, tidur yang baik bukan hanya soal durasi, tetapi juga tentang bagaimana tubuh beristirahat dengan cara yang benar. Dengan membantu lansia menemukan posisi tidur yang aman, kita tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencegahan penyakit berbahaya seperti stroke. Sahabat sehat, dari pembahasan tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa posisi tidur ternyata bukan hal sepele, apalagi bagi lansia. Mulai dari tidur telentang dengan bantal terlalu tinggi, miring ke satu sisi dalam waktu lama, hingga tengkurap. Semua punya risiko serius yang bisa memicu stroke mendadak. Namun, kabar baiknya ada posisi tidur yang lebih aman, yaitu tidur miring dengan penyangga bantal yang tepat, atau posisi telentang dengan bantal sedang yang menjaga leher tetap sejajar. Pesan moralnya jelas, jangan pernah menyepelekan hal kecil seperti cara tidur. Karena justru dari kebiasaan sederhana inilah kesehatan bisa terjaga, atau sebaliknya, masalah besar bisa muncul tanpa kita duga. Anjuran penting. Jika Anda atau orang tua Anda sering merasa pusing, kesemutan atau mati rasa setelah bangun tidur, jangan anggap remeh. Segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan serius yang mengintai. Ingat, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga tercinta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan lansia. Nantikan juga video menarik lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda. Sahabat sehat, dari pembahasan tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa posisi tidur ternyata bukan hal sepele, apalagi bagi lansia. Mulai dari tidur telentang dengan bantal terlalu tinggi, miring ke satu sisi dalam waktu lama, hingga tengkurap. Semua punya risiko serius yang bisa memicu stroke mendadak. Namun, kabar baiknya ada posisi tidur yang lebih aman, yaitu tidur miring dengan penyangga bantal yang tepat, atau posisi telentang dengan bantal sedang yang menjaga leher tetap sejajar. Pesan moralnya jelas, jangan pernah menyepelekan hal kecil seperti cara tidur. Karena justru dari kebiasaan sederhana inilah kesehatan bisa terjaga, atau sebaliknya, masalah besar bisa muncul tanpa kita duga. Anjuran penting. Jika Anda atau orang tua Anda sering merasa pusing, kesemutan atau mati rasa setelah bangun tidur, jangan anggap remeh. Segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan serius yang mengintai. Ingat, deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga tercinta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang peduli dengan kesehatan lansia. Nantikan juga video menarik lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup sehat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda.